Sobat Insta, dalam satu gereja ada dua orang yang sering bertengkar, sering berkonflik atau berselisih. Sebut saja dua orang itu adalah si A dan si B. Melihat mereka berdua sering bertengkar, maka pendeta mulai mengambil tindakan. Pendeta mulai menggumulkan dan juga beraksi untuk mendamaikan mereka. Ketika pendeta ini mulai beraksi, dia mengunjungi si A. Dia mengatakan dengan pertanyaan, bagaimana menurut pendapatmu si B itu? Oh, menurutku ya si B itu kurang ajar orangnya kasar begitu. Orangnya tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Pokoknya bukan tipe sahabat yang baik, justru dia layak untuk dimusuhi. Si A berkata demikian kepada pendetanya. Lalu pendeta berkata, tapi kamu percaya kan kalau dia itu, si B itu orang yang sangat mengasihi keluarganya? Oh iya, saya percaya dia memang sangat-sangat mengasihi anak istrinya. Dia memang luar biasa dalam hal ini. Oh begitu. Kemudian Pak Pendeta pamit, dia pulang, dan keesokan harinya dia ganti untuk mengunjungi si B. Si B dikasih pertanyaan oleh Pak Pendeta ini. Menurut kamu atau pendapatmu tentang si A itu gimana? Oh, si A itu orang yang gak baik itu. Orang yang suka bertengkar, orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Jadi sukanya memprovokasi orang lain dan keras kepala. Kemudian Pak Pendeta berkata, tapi kamu percaya kan kalau si A itu orang yang jujur? Oh ya, memang dia jujur dalam hal keuangan, dalam hal janji dan seterusnya kepada yang lain, memang dia jujur. Oke, ya sudah. Setelah itu Pak Pendeta pulang, kemudian dia mulai menyusun untuk membuat rencana untuk mendamaikan kedua orang itu atau kedua jemaat itu. Dia mulai mengatakan kepada si A bahwasannya menurut si B, si A itu adalah orang yang sangat jujur. Jadi ketika dia menemui si A, dia berkata, si B itu kemarin ketemu dengan saya, dia berkata bahwasanya kamu itu adalah orang yang jujur loh ya. Oh ya? Iya. Jadi dia mengatakan sesuatu yang positif tentang kamu. Kamu itu adalah orang yang jujur. Oh, luar biasa dong. Ya sudah. Kemudian si pendeta ini mendatangi si B kembali. Dan dia mengatakan, si A mengatakan bahwasanya kamu itu orang yang sangat mengasihi keluargamu. Kamu adalah tipe suami atau papa yang sangat bertanggung jawab loh ya. Artinya sangat mengasihi istri dan anakmu. Si A ngomong begitu tentang kamu. Oh ya? Wah, luar biasa dong. Jadi dia bisa menilai dengan yang baik. Nah, ketika pendeta mengunjungi si A dan si B dengan menyatakan hal-hal atau berita positif, berita yang benar tentunya kepada si A dan si B yang menunjukkan tentang bagaimana kebaikan ataupun nilai positif dari si A dan si B, ini membuat si A dan si B mulai berpikir, ternyata misalnya si A berkata, ternyata si B itu juga bisa nilai saya dengan baik, ya. Begitu sebaliknya juga si B berkata, ternyata si A juga baik ya menilai saya. Dan kemudian minggu depannya mereka bertemu di gereja dan mereka bisa saling bertegur sapa, mereka bisa berdamai kembali karena ada usaha dari Pak Pendeta itu. Tentu karena Tuhan bekerja dalam hal itu melalui Pak Pendeta, sehingga mereka bisa berdamai kembali dan bisa
bersekutu, beribadah dengan sukacita. Ini menjadi dampak juga bagi gereja yang digembalakan oleh Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah bekerja menjadi pendamai bagi orang-orang yang berkonflik. Sobat Insta semuanya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang membawa damai atau menjadi peacemaker, pembawa damai, pembuat damai bagi lingkungan sekitar. Kita melihat dalam lingkungan ini banyak konflik terjadi, banyak persoalan, banyak pertikaian, perselisihan, pertengkaran, gontong-gontokan terjadi. Bahkan di dalam komunitas yang bersifat rohani banyak terjadi seperti itu. Adakah terpikir bahwasanya kita akan menjadi pembawa damai? Seperti Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ingat, saudara anak-anak Allah, kita semua adalah anak-anak Allah, maka kita harus membawa damai, mengusahakan perdamaian bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik, sedang berseteru, ya, sedang bermusuhan, karena permusuhan itu tidak akan berdampak baik. Bahkan konflik yang berkepanjangan bisa berimbas atau bisa berpengaruh kepada kekerasan, dan itu yang salah. Konflik memang sesuatu yang wajar, tetapi ketika sudah masuk kepada kekerasan atau violence, itu yang sangat-sangat tidak benar dan itu bisa merusak hubungan. Jadilah pembawa damai seperti perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sobat Insta semuanya, perdamaian itu akan memadamkan pemusuhan, menghentikan perselisihan, mengakhiri pertengkaran, menguatkan hubungan, dan mendatangkan keharmonisan. Jadilah pembawa damai bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.